untuk gagasan, pandangan kira-kira yang akan saya kerjakan dalam menjadi anggota KPU untuk periode 2022-2027. Izin memperkenalkan diri, walaupun mungkin di dalam CV sudah ada nama saya Hasyim Asy'ari. Saya sekarang ini sedang menjadi anggota KPU. Maaf, itu apa ya? Unmute ya? Oke. Maaf. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya ulangi, saya anggota sekarang ini sedang ditugaskan menjadi anggota KPU untuk periode 2017-2022. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya secara singkat akan menyampaikan satu gagasan tentang menjaga pemilu yang berintegritas. Yang pertama, saya kira kita mengetahui bahwa konsep pemilu demokratis adalah sering dikenal dengan predictable prosedur but unpredictable result. Ada kepastian hukum, ada kepastian prosedur, tetapi hasil pemilu tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu kata kuncinya adalah salah satu hal penting untuk menjamin pemilu berintegritas adalah ada kepastian hukum. Nah, kepastian hukum di sini setidak-tidaknya ada 4 makna. Yang pertama adalah tidak ada kekosongan hukum, yang kedua tidak multitafsir, kemudian yang ketiga tidak saling bertentangan, kemudian yang keempat adalah dapat dilaksanakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemilu berintegritas ini sering dimaknai secara mudah satunya kata dengan tindakan. Artinya tindakan-tindakan kebijakan dalam kepemiluan itu harus berdasar kepada aturan, pada regulasi, pada kerangka hukum yang telah disediakan. Ini kata kunci yang kedua bahwa untuk menjamin pemilu berintegritas itu harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan atau disepakati di dalam regulasi yang disediakan. Yang ketiga, saya kira penting saya sampaikan bahwa saya memaknai pemilu pilkada itu adalah arena konflik yang dianggap sah untuk mencapai kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Sehingga dengan begitu kita harus memahami bahwa kalau pemilu adalah arena konflik, maka KPU itu sesungguhnya adalah manajer konflik. Karena itu yang harus ditampilkan, penampilan dalam arti tindakan maupun kebijakan KPU, itu setidak-tidaknya menunjukkan bahwa tidak menjadi bagian dari faktor penyebab konflik. Ini 3 pandangan saya sebagai katakanlah standing point untuk menjamin pemilu yang berintegritas. Nah, tapi tentu saja 3 hal tersebut tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada problem-problem yang terjadi di lapangan. Nah, berdasarkan catatan saya, setidak-tidaknya di dalam kerangka hukum seringkali kita menemukan masih ada kekosongan hukum, masih ada multitafsir, masih ada yang saling bertentangan, atau ada ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan. Atau yang kedua, aturannya tersedia tetapi kemudian dalam konteks pelaksanaannya itu katakanlah belum sesuai betul dengan aturan atau kerangka aturan yang sudah disiapkan. Nah, bisa jadi karena memang soal pemahaman, bisa jadi karena soal internalisasi aturan yang belum cukup. Nah, oleh karena itu ke depan hal yang ingin saya sampaikan atau saya siapkan kalau terpilih menjadi anggota KPU periode 2022-2027 adalah yang pertama tentu memastikan bahwa tersedia kerangka hukum pemilu yang memadai. Dalam konteks ini, KPU harus bisa mengidentifikasi setidaknya aturan di level undang-undang, apakah ada kekosongan hukum, ada yang potensial multitafsir, atau ada yang saling bertentangan, atau tidak dapat dilaksanakan, termasuk di regulasi-regulasi yang ada di peraturan KPU. Nah, itu sebagai sebuah langkah awal, kemudian kita bisa katakanlah memberikan kepastian dengan peraturan KPU yang relatif kokoh. Ya. Karena begini Bapak Ibu,
pada prakteknya ya, norma-norma di Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada seringkali dilakukan judicial review atau uji material di Mahkamah Konstitusi. Idealnya kalau ada norma yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan kemudian dibatalkan, mestinya diikuti dengan revisi undang-undang atau setidak-tidaknya Perpu. Namun pada prakteknya sangat banyak yang tidak diikuti dengan itu. Maka kemudian untuk mengisi itu mau tidak mau KPU mengambil posisi itu. Karena peraturan KPU adalah pelaksana undang-undang. Ketika norma di undang-undang dibatalkan, maka mau tidak mau KPU mengambil atau mengadopsi cara pandang Mahkamah Konstitusi. Walaupun ini tidak ideal dalam pandangan saya, tapi situasi itu mau nggak mau KPU harus mengambil kreativitas di level itu. Makanya di dalam salah satu misi KPU untuk 2020 sampai 2024 itu salah satunya adalah membangun atau membentuk peraturan KPU yang berkepastian hukum, kemudian progresif dan adil. Makanya cara pandang progresif ini diambil KPU karena ada situasi yang memang faktanya demikian. Dan ini saja tidak cukup. Pada level berikutnya, KPU harus bisa memastikan bahwa norma yang di peraturan KPU itu harus operasional. Maka kemudian KPU harus menyiapkan serangkaian standar operating procedure atau SOP. Setidaknya SOP itu menggambarkan 5 hal. Yang pertama, siapa, melakukan apa, bagaimana caranya, kemudian bagaimana kerangka waktunya, dan yang kelima adalah outputnya apa. Soalnya kegiatan-kegiatan pemilu ini semuanya dibatasi oleh waktu. Sehingga misalkan sebagai standar keberhasilan KPU itu adalah terselenggaranya pemilu tepat waktu. Atau lebih konkret lagi, tersedianya pasangan calon terpilih atau tersedianya calon terpilih yang siap dilantik sebelum berakhirnya masa jabatan dalam rangka supaya tidak ada kekosongan jabatan, terutama dalam konteks pemilu presiden. Nah, selain itu untuk memastikan bahwa aturan-aturan di level peraturan KPU atau SOP itu yang sudah tersedia itu harus dapat dijadikan pedoman dalam kerja-kerja KPU, jajaran KPU, mulai dari KPU, KPU provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS, bahkan Pantarleh atau panitia pemutakhiran daftar pemilih. Nah, untuk itu KPU harus memastikan bahwa harus ada training atau pelatihan yang mencukupi, ada supervisi, monitoring, dan pengendalian. Nah, dalam pengalaman saya beberapa waktu terakhir ini ketika menyelenggarakan pemilu atau pilkada, misalkan sebagai contoh, yang terakhir pilkada 2020, sengketa-sengketa di Mahkamah Konstitusi itu kalau saya periksa di semua daerah yang ada gugatan 251 perkara, itu yang diregister oleh MK, ketika mau menyampaikan jawaban dan alat bukti, kita periksa semua itu alhamdulillah untuk urusan hasil penghitungan suara pendokumentasiannya clear, benar. Tapi yang masih problem itu soal pendokumentasian pengguna pemilih, data tentang penggunaan hak pilih. Karena di TPS ada 3 kategori pemilih. 2 menit lagi. Ada pemilih daftar pemilih tetap, ada daftar pemilih pindahan, kemudian ada daftar pemilih tambahan. Nah, ini kadang-kadang dalam konteks pendokumentasiannya masih ada problem. Nah, oleh karena itu yang namanya pengendalian ini menjadi satu yang penting. Dan ke depan ini salah satu problemnya adalah karena keterbatasan personil KPPS yang dilatih. Kalau kemarin-kemarin 1, maka ke depan kita tingkatkan menjadi 3. Ya. Dan kalau dibuat hitungan 7 orang itu kira-kira anggota KPPS 1 yang itu ketua, karena dia akan menentukan sah dan tidaknya surat suara. Kemudian KPPS 3 dan 4, karena dia akan mencatat di dalam formulir-formulir penghitungan di TPS. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu yang kami hormati, 3 hal yang perlu dilakukan KPU. Yang pertama adalah memastikan tersedianya kerangka hukum yang berkepastian hukum. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa kerangka hukum yang sudah disediakan itu digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemilu dengan penguatan kelembagaan. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja penguatan kelembagaan ini baik personil, keuangan maupun kemudian teknologi untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan berintegritas. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Endang, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasim.
Sehat, Pak? Alhamdulillah, saya Oh. boleh panggil Mbak. Sehat Mbak Endang. Ya, saya biasanya Mas Yasin. Oke, terima kasih ya atas paparannya dan saya ingin mendalami tadi yang disampaikan ya. Terkait dengan sekarang Pak Hasim kan ada di divisi hukum ya? Iya benar. Oke. Nah, tadi ada yang menarik dan saya catat gitu ya, bahwa dalam konteks penataan hukum, ya kan, kemudian pembuatan peraturan-peraturan itu selama ini kita harus bisa memastikan bahwa tidak ada kekosongan hukum, kemudian bagaimana peraturan itu kemudian juga tidak multi tafsir gitu. Nah, kalau diperhatikan pada periode-periode sekarang ini, apa yang terjadi gitu? Apakah ada dalam proses penyelenggaraan pemilu yang kemarin dilaksanakan, misalnya 2019 begitu, adakah kekosongan hukum yang Anda lihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh KPU, dan ada nggak juga yang hukum atau peraturan ataupun perundang-undangan yang Anda anggap itu multi tafsir sehingga ini bisa menimbulkan sebuah kekacauan. Apalagi kalau kita memperhatikan di pemilu tahun 2024 kan sedemikian kompleks gitu ya, termasuk ada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Gimana ini Pak Hasim? Terima kasih Bu Endang Sulastri. Langsung pada contoh saja ya. Sebagaimana contoh itu begini. Di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, untuk menunjuk pada situasi yang sama, itu ada digunakan istilah yang berbeda. Misalkan begini, di Undang-Undang Pemilu, untuk pemilih itu ada 3 jenis ya. Yang pertama pemilih dalam daftar pemilih tetap, yang kedua itu pemilih yang sudah terdaftar di DPT, pindah menggunakan hak pilih, itu kalau di Undang-Undang Pemilu istilahnya daftar pemilih tambahan. Kalau kemudian yang belum terdaftar, warga yang punya hak pilih tapi belum terdaftar, itu nanti dimasukkan dalam daftar pemilih khusus DPK. Tapi dalam pilkada, situasi yang sama istilahnya beda. Ada istilah DPT, kalau yang sudah terdaftar tapi pindah milih namanya DPPH, daftar pemilih pindahan. Kemudian kalau yang sama sekali belum terdaftar lalu dimasukkan daftar pemilih namanya daftar pemilih tambahan DPTB. Nah ini bagi yang paham nggak masalah, tapi yang dinamanya di masyarakat itu jadi problem ya. Nah, sementara kalau KPU mau katakanlah ya menggunakan cara berpikir kreatif, menggunakan istilah yang lebih mendekati itu istilah yang ada di Undang-Undang Pilkada, itu juga rasa-rasanya agak kerepotan karena KPU ini peraturannya hanya levelnya pelaksana undang-undang sebagai contoh. Yang kedua, kami mengalami situasi ini faktual ya. Sebagai contoh begini, mungkin Bapak Timsel yang kebetulan membawa Bapak Ibu Timsel membawa undang-undang bisa sama-sama memeriksa ya. Di Undang-Undang Nomor 7 2017 di pasal 280 itu ketentuan tentang larangan kampanye. Di ayat 1 huruf H itu ada ketentuan larangan kampanye itu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Di ayat 4-nya pasal 280 ayat 4 itu huruf H ini tidak masuk kategori pidana pemilu. Tetapi di ketentuan pidana pasal 521 itu ada ketentuan bahwa kalau pihak, seingat saya tim kampanye atau pelaksana kampanye yang melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H itu kena ancaman pidana. Dalam pandangan saya ini problematik. Karena dalam hukum ya, terutama hukum pidana itu ada yang namanya azas legalitas. Azas legalitas itu seseorang dapat dipidana kalau ada ketentuan yang menyatakan tindakan itu adalah pidana. Nah, padahal kalau kita cek pasal 280 ayat 4, pasal ayat 1 huruf H itu tidak masuk kategori pidana. Ada pernah kami mengalami situasi calon anggota DPRD terpilih di Kabupaten Serang, Banten, itu mengalami situasi ini. Dia kena pidana, sudah diputus, kemudian teman-teman KPU Serang melalui KPU Banten lapor kepada KPU Pusat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Karena
Selain itu ada ancaman sanksi administratif di pasal 285. Kalau statusnya calon dibatalkan dari pencalonannya, kalau calon terpilih dibatalkan dari calon terpilih. Nah, faktanya sudah jadi putusan pengadilan bahwa dia dipidana. Ini artinya kalau kita mau berpikir logis, mohon maaf, dalam pandangan saya itu masuk kategori putusan sesat. Karena apa? Ini bukan masuk kategori tindak pidana kok dipidana. Tapi faktanya udah jadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akhirnya apa? Mau nggak mau, suka nggak suka, ya KPU melaksanakan putusan itu. Artinya calon yang bersangkutan dibatalkan sebagai calon terpilih. Nah, situasi ini kan ada yang conflicting atau istilahnya normanya itu saling bertentangan. Itu sebagai contoh. Demikian juga tentang ketentuan yang multitafsir, soal yang saya kira ramai diperbincangkan karena kebetulan saya sebagai anggota KPU yang menangani divisi hukum mengikuti persis situasi ini soal calon mantan terpidana. Di Pilkada, kalau kita periksa di Undang-Undang Nomor 1 2015, ketentuan syarat calon adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Nah, ketentuan ini di perubahannya di Undang-Undang Nomor 8 2015 juga begitu. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 2016 ketentuannya berbeda. Yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa ada embel-embel atau frase yang ancaman pidananya 5 tahun terlebih. Itu artinya apa? Berarti syaratnya lebih berat di Undang-Undang Nomor 10 2016 karena orang kena pidana dengan ancaman berapapun nggak boleh nyalon. Kemudian MK, seingat saya ada 2 putusan MK, judicial review atau uji norma ini. Yang pertama, intinya orang dengan status seperti itu tetap boleh daftar dengan syarat declare kepada publik bahwa dirinya pernah dipidana. Kemudian putusan yang terakhir, tidak cukup itu saja, harus ada masa jedanya, yaitu setelah selesai sebagai terpidana atau selesai menjalani pidana, sampai dengan masa pendaftaran itu kurun waktunya 5 tahun. Nah, situasi ini kemudian di publik jadi perbincangan antara KPU dengan Bawaslu soal pemaknaan ini. Ini semula diawali dari adanya fatwa dari Mahkamah Agung. Pilkada 2015 teman-teman Bawaslu pernah berkonsultasi minta fatwa tertulis ke Mahkamah Agung. Seingat saya yang menandatangani pendapat itu almarhum Pak Artijo Alkostar. Kalau kita baca pelan-pelan dan saya baca pelan-pelan, sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Artijo itu tidak ada yang salah. Karena beliau jelas-jelas mendefinisikan kalau ada orang dihukum pidana penjara, begitu keluar dari tembok penjara, itu statusnya adalah mantan narapidana. Tetapi belum tentu dia sebagai mantan terpidana karena belum selesai. Beda dengan yang disebut dengan mantan terpidana, itu artinya sudah selesai menjalani pidananya dan tidak ada hubungan teknis administratif lagi dengan lembaga yang melaksanakan pemidanaan, ya, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, situasi ini yang kemudian jadi conflicting dan salah satu akibatnya kemudian pilkada di Bovendigul, in case ya perkara ini kemudian harus diulang. Ini ceritanya kan begini. Sudah berkali-kali KPU menyampaikan dalam sosialisasi, dalam bintek, termasuk secara nasional maupun khusus kepada KPU Provinsi Papua, dan situasi ini diajukan sebagai problematika. Kami sampaikan bahwa pandangan KPU adalah seperti ini, sebagaimana diatur di peraturan KPU, dan itu juga mengikuti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada hari H penetapan calon tanggal 23 September 2020, kebetulan KPU Bovendigul pandangannya berbeda. Artinya meloloskan calon yang sebetulnya dia sudah selesai menjalani pidana, tapi durasi menjalani pidananya sampai dengan masa pendaftaran itu belum melampaui durasi 5 tahun. Nah, situasi ini kan kemudian kita perintahkan, ini yang saya katakan harus ada pengendalian di sini. Ketika kita perintahkan untuk kembali pada aturan tidak taat, ya kemudian kita ambil alih pilkada di Bovendigul, dan kemudian kita statuskan TMS atau tidak memenuhi syarat calon itu. Keputusan KPU pusat ini digugat atau disengketakan ke Bawaslu Bovendigul dan dikabulkan. Akhirnya calonnya hidup lagi, memenuhi syarat lagi. Ya pilkada jalan terus.
di bagian akhir kemudian hasil pilkada dilaporkan ke MK dijadikan bahan sengketa, MK berpandangan bahwa pandangannya KPU yang benar. Akhirnya apa? Ya pilkada diulang tanpa calon yang didiskualifikasi ini. Itu diantara situasi yang saya sebut ada multitafsir, ada ketidaksesuaian antar norma itu. Kira-kira begitu, Bu Endang. Terima kasih. Nah, makasih Pak Hasim. Tetapi kalau kita perhatikan di pemilu tahun 2024 ke depan kan tidak ada apa itu namanya perubahan atas undang-undang ya, baik Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 maupun Undang-Undang terakhir tentang Pilkada 2016 kan gitu. Nah sekarang bagaimana KPU bersikap ya ketika kemudian ada perbedaan antara penafsiran tadi yang dilakukan oleh dua lembaga ya kan di satu sisi. Meskipun dalam undang-undang misalnya mohon maaf ini kan sudah diturunkan dalam peraturan KPU yang produk Pak Hasim sebagai divisi hukum gitu kan. Kemudian di satu sisi gitu kan ada interpretasi lain yang tidak mendasarkan pada peraturan KPU karena yang pengawasan kan mestinya dalam peraturan KPU. Apakah bagaimana ini nanti menyikapi karena ke depan di 2024 mohon maaf nih Pak Hasim itu kan ada pilkada yang serentak 500 lebih pilkada di daerah dan kemudian juga ada pemilihan umum yang secara serentak yang juga tidak kalah rumitnya gitu sehingga ini yang gimana kira-kira strategi yang harus diterapkan supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan ke depan seperti itu tanpa harus mengubah undang-undang karena undang-undang memang tidak mungkin dirubah lagi gitu. Gimana Pak Hasim? Terima kasih Bu Endang. Jadi sebetulnya selama ini langkah-langkah itu sudah diambil KPU. Misalkan begini. Dalam konteks pembentukan peraturan KPU yang namanya tadi ya di dalam misi KPU itu adalah membentuk peraturan KPU yang partisipatif. Ya. Kami selama ini mengundang FGD dengan para ahli misalkan, kemudian melakukan uji publik semua pihak kita undang termasuk rekan-rekan penyelenggara pemilu, Bawaslu, DKPP. Sebelum itu sebelum itu draft kita jadikan bahan untuk konsultasi ke DPR ya. Artinya apa? Setidaknya sudah ada kesepahaman di situ. Yang pertama itu. Yang kedua, sekiranya nanti sudah jadi produk, ya, mestinya kan yang namanya pengawasan kan mengawasi apakah sebuah kegiatan atau proses pemilu sesuai enggak dengan peraturan KPU. Tapi bolehlah kalau tidak setuju, sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 sudah menyediakan sarana. Kalau tidak setuju dengan peraturan KPU, maka dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Dan itu ada batas waktunya, yaitu paling lama 30 hari kerja sejak peraturan KPU itu diundangkan. Kalau tidak ada upaya itu kan kita anggap sudah selesai. Oleh karena itu pemahaman antar penyelenggara pemilu itu menjadi salah satu kunci juga. Dan faktanya sampai sekarang ada satu peristiwa yang belum selesai. Perlu kami sampaikan misalkan begini. Dalam Pilkada 2020 kemarin soal yang disebut-sebut rekomendasi Bawaslu kok kesannya tidak ditindaklanjuti KPU. Padahal di Undang-Undang Pilkada jelas di pasal 139 itu ditentukan bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota itu wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Di pasal 140 diatur tentang apa yang dimaksud menindaklanjuti. Di situ diatur bahwa KPU Provinsi, Kabupaten Kota memeriksa dan memutus rekomendasi tersebut. Itu artinya apa? Kalam akhir, kata akhir misalkan calon dibatalkan atau tidak itu di KPU. Karena logikanya begini, nanti kalau ada orang yang katakanlah ya, calon dibatalkan, didiskualifikasi, produknya pakai apa? Produknya KPU, keputusan KPU. Karena yang menetapkan sebagai calon KPU, yang membatalkan juga KPU. Yang menanggung hukum, menanggung beban hukum kalau ada gugatan, bukan rekomendasi Bawaslu, tapi adalah keputusan KPU. Maka dengan begitu sudah tepat peraturan di norma di Undang-Undang Pilkada itu bahwa keputusan itu di KPU dalam situasi. Tapi situasi ini tidak perlu kita perpanjang ya. Ke depan ada baiknya misalkan ada forum kalau di dalam penegakan hukum pidana itu ada yang namanya Gakumdu antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Penting juga ketika ada rekomendasi-rekomendasi seperti itu
dibahas sejak awal dengan KPU supaya model-model pembuktiannya apakah ini terbukti atau tidak dalam pemeriksaan itu makin komprehensif sehingga ketika mengambil keputusan itu meyakinkan. Demikian. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang terakhir tadi Pak Hasim ya, kalau di dalam undang-undang itu dimungkinkan gitu, dan Anda selaku divisi hukum kenapa tidak berani kemudian melakukan telaah ya, kemudian menolak terhadap, bukan menolak ya, tidak melaksanakan rekomendasi itu gitu ya, sehingga tidak terjadi apa yang di Bopendikbud misalnya seperti itu. Gitu. Mohon maaf, beda ini. Soalnya kalau yang Bopendikbud itu disengketakan. Jadi produknya Bawaslu itu P, putusan, vonis, bukan rekomendasi. Dalam pandangan saya kalau rekomendasi itu besiking lah penetapan. Tapi ini bukan. Yang Bopendikbud itu bukan rekomendasi, putusan. Makanya kami di KPU itu sikapnya begini. Kalau sudah putusan, suka nggak suka, setuju nggak setuju, ya kita laksanakan. Dan peristiwanya terjadi di Pilkada Bandar Lampung. Jadi boleh cerita Bu Endang ya. Jadi ada calon dianggap atau diduga melakukan pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kewenangan memeriksa dan memutus di Bawaslu Provinsi, walaupun ini pilkada di Kota Lampung. Diperiksalah peristiwa itu oleh Bawaslu Provinsi Lampung, dan dinyatakan terbukti TMS. Persoalannya kan KPU tidak ikut memeriksa, bahkan KPU menjadi bagian yang terperiksa karena dimintai keterangan. Apapun, suka nggak suka, setuju nggak setuju, karena statusnya putusan Bawaslu, ya dilaksanakan oleh teman-teman KPU Kota Bandar Lampung. Akhirnya diterbitkan SK pembatalan calon. Ketika konsultasi kepada kami, saya sampaikan, alasannya nggak usah macam-macam, semata-mata melaksanakan putusan Bawaslu, karena secara substantif KPU bukan pihak yang memeriksa, yang memutus. Kemudian SK KPU Kota Bandar Lampung yang membatalkan calon, ya sudah pastilah digugat oleh calon yang dibatalkan ini, apalagi calonnya ini secara hitung-hitungan sudah menang dan ada perkara sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Digugatlah itu ke Mahkamah Agung. Lalu Mahkamah Agung mengabulkan gugatan itu. Nah, yang menarik kalau saya pelajari amar putusan Mahkamah Agung tersebut, karena jadi pertanyaan gini, kalau kemarin ada situasi dalam rentang waktu calon dibatalkan, sementara dia sudah punya suara, lalu suara ini status punyanya siapa? Nah, untungnya amar putusan MA itu bagus. Pertama, mengabulkan gugatan. Yang kedua, menyatakan SK KPU Kota Bandar Lampung yang membatalkan calon tadi itu batal. Kemudian menyatakan SK penetapan calon yang 23 September 2020 masih tetap sah dan berlaku. Itu artinya kan suara yang sudah diperoleh calon tetap aman, masih punyanya si pasangan calon. Apapun karena ada putusan Mahkamah Agung, ya kita laksanakan, dihidupkan lagi calon itu. Oke. Demikian, Bu Endang. Oke, terima kasih. Terakhir Pak Hasim, kalau Pak Hasim melihat kinerja KPU sekarang ya, itu kan juga kinerja bareng kolektif kolegial dari Pak Hasim dan teman-teman. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki kira-kira ke depan supaya dalam konteks menghadapi pemilu serentak 2024 ya, tidak terbatas kepada kerja Anda di divisi hukum ya. Apa yang menurut Anda menjadi kelemahan dan perlu diperbaiki ke depan? Terima kasih Bu Endang. Yang pertama begini, kami menyadari bahwa ya saya dan teman-teman masih manusia biasa, pasti ada kekurangan, kelupaan atau kealpaan ya. Di antara catatan evaluasi yang sering muncul itu adalah pembentukan peraturan KPU-nya sering mepet-mepet dengan sebuah kegiatan yang diatur itu. Nah, saya kira ini catatan penting sehingga ke depan di antara yang harus kita evaluasi, yang harus kita perbaiki ke depan berdasarkan catatan evaluasi itu ya lebih dini ketika membentuk peraturan KPU sampai di tingkat SOP, Standard Operating Procedure, itu di antara catatannya. Kira-kira itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Betty, silakan. Baik, selamat malam. Malam Bu Betty. Pak Hasim. Saya ingin melanjutkan lagi ya. Jadi kalau Pak Hasim ini diminta mengevaluasi 5 tahun memimpin
KPU bersama-sama pemimpin yang lain. Tadi yang masalah hukum sudah banyak sekali dibahas ya. Jadi kita ingin melihat yang bukan hukum deh supaya jawabannya nggak hukum lagi nih. Apa yang baik ya, yang perlu dipertahankan, dan apa yang belum baik yang perlu diperbaiki, terutama di dalam menghadapi pemilu 2024 sehingga bisa terlaksana dengan baik, jujur, adil, termasuk juga efisien dari segi biaya. Silakan. Terima kasih Bu Betty. Yang pertama begini, soal catatan evaluasi ya, soal kekuatan misalkan, itu diantaranya KPU periode 2017-2022 ini katakanlah, walaupun ini tidak bisa diklaim sebagai sebuah keberhasilan KPU semata ya, karena kerja-kerja kepemiluan ini kerja kolaboratif dengan berbagai macam pihak, itu diantaranya mampu menyelenggarakan pemilu 2019 serentak pertama kali di Indonesia ya, dengan pemilu 5 jenis surat suara. Nah, kemudian yang kedua, pilkada dalam situasi COVID, ini juga menjadi salah satu catatan keberhasilan. Nah, di antara catatan yang lebih teknis, Ibu Betty, soal pemilu 2019 kemarin, itu diantaranya yang sebuah tantangan, ini pengalaman kami lah ya. Yang paling berat itu justru ketika pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu. Karena apa? Mungkin kalau diputar lagi atau di googling lagi, berita-berita itu saya kira masih ada ya. Jadi di Undang-Undang 7 nomor 2 2017 tentang pemilu itu ditentukan bahwa partai politik yang sudah pernah lulus verifikasi tidak perlu diverifikasi lagi. Lalu itu digugat di Mahkamah Konstitusi sehingga semuanya kemudian harus diverifikasi baik administratif maupun faktual. Nah, kemudian ketika kami berkonsultasi dengan DPR untuk peraturan KPU ini, pandangannya adalah bagi kami partai yang sudah ada di Senayan, sudah terverifikasi dengan perolehan suara dan kursi. Pandangan itu ternyata sekarang jadi pandangannya MK. Karena partai-partai yang lolos PT kan nggak perlu verifikasi faktual lagi. Nah, yang paling berat adalah bagaimana memastikan atau meyakinkan partai politik itu mau mendaftar menggunakan sipol. Itu salah satu tantangan yang berat. Karena mohon maaf Pak Juri, KPU di eranya Pak Juri yang merintis keberadaan sipol. Tapi kemudian secara efektif dapat digunakan di pemilu 2019. Itu ibaratnya, mohon maaf, bagaimana bahasa umumnya ya, merayu atau meyakinkan partai untuk berkenan atau bersedia mendaftar menggunakan sipol itu luar biasa ya. Nah, di antara cara yang kami lakukan adalah meyakinkan bahwa sipol ini sifatnya fasilitatif bagi partai politik untuk memodernisasi administrasi kepartean. Karena dengan begitu database partai tertata dengan baik, difasilitasi KPU. Itu kalau disebut sebagai sebuah catatan keberhasilan. Di antara kelemahannya tentu saja sudah menjadi pengetahuan publik ya. Di pemilu 2019 serentak 2019 itu diantaranya saudara-saudara kita yang jadi penyelenggara dalam jumlah ratusan itu wafat. Itu saja menjadi satu catatan yang berat bagi kami, karena bagi kami itu bukan sekedar angka-angka ya, karena ini sebuah perjuangan dan kemudian harus menanggung risiko. Nah, diantaranya karena adalah kalau berdasarkan penelitian dari tim UGM, Kementerian Kesehatan dan juga ID, itu identifikasinya yang pertama kecenderungannya yang meninggal di atas 50 tahun. Yang kedua komorbid. Kemudian yang ketiga beban kerja berat. Nah, setelah kami cek ternyata memang ketika persyaratan kesehatan anggota KPPS ini pemeriksaannya surat keterangan dokter ini tidak melalui pemeriksaan yang relatif standar gitu. Karena mohon maaf, honor anggota KPPS juga hanya sebegitu, untuk periksa itu juga butuh biaya, kadang-kadang fasilitas medis untuk periksa juga belum terjangkau. Nah, oleh karena itu berdasarkan pengalaman itu dan Pilkada 2020 kemarin, konsultasi KPU dengan Kementerian Kesehatan, dengan Satgas COVID, itu juga disarankan agar teman-teman penyelenggara di badan ad hoc itu usianya di bawah 50 tahun dan harus sehat. Nah, oleh karena itu kami nanti gagasannya adalah
Untuk rekrutmen anggota badan ad hoc di PPK, PPS, KPPS itu salah satunya adalah usia produktif sebagai pemilih di bawah 50 tahun. Kemudian harus sehat. Nanti kami akan kerjasama dengan pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa warga di daerah itu yang akan jadi penyelenggara ini dipastikan kesehatannya, setidaknya tidak komorbid. Yang paling berat itu yang temuan studi-studi itu adalah diabetes dan hipertensi. Setidaknya minimal 2 kategori itu yang tidak ada. Dan nanti kami juga akan persyaratkan juga minimal sudah vaksin anti COVID 2 kali. Nah, ini kami bekerja sama dengan pemerintah, teman-teman KPU Provinsi Kabupaten Kota juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa warga akan direkrut itu. Demikian juga kebetulan beberapa kampus berkolaborasi dengan KPU itu permintaan kerjasamanya makin banyak, Bu Betty. Terutama setelah ada kebijakan Menteri Pendidikan, Menteri Agama soal bebas Merdeka Belajar itu ternyata ada komponen sekian persen kerja magang. Dan itu diantaranya KPU menjadi favorit karena bisa merekrut banyak orang. Nah, oleh karena itu pada situasi ini kami sampaikan kepada pimpinan-pimpinan kampus itu mohon tidak sekedar menjadi pemantau, tapi menjadi bagian kami penyelenggara pemilu, terutama KPPS, dengan syarat begini, supaya tidak mengurangi hak pilih teman-teman mahasiswa, dan juga tetap bisa bertugas, syarat menjadi anggota KPPS itu harus warga setempat sesuai KTP, alamat KTP. Oleh karena itu penugasannya tidak harus kemudian di tempat tertentu, tapi disesuaikan dengan alamat KTP mahasiswa ini, di tempat daerahnya masing-masing. Sehingga dengan begitu, insya Allah nanti petugas-petugas kita, terutama KPPS, bisa katakanlah fresh ya, muda, kemudian well informed, pengetahuannya relatif memadai. Demikian Bu Betty kira-kira. Baik. Kalau dari segi pendaftaran pemilih, daftar pemilih? Ya, terima kasih Bu Betty. Jadi yang pertama begini, konstruksi di Undang-Undang Pemilu, daftar pemilih ini diawali dari sumbernya ada 2. Karena di dalam sistem pendaftaran pemilih itu kan ada beberapa sistem yang dikenal. Yang pertama adalah civil registry. Daftar pemilih ini berdasar dari catatan sipil. Yang kedua ada yang dikenal dengan periodic list. Periodic list itu daftar pemilih digunakan dalam satu pemilu aja. Satu pemilu itu saja. Selesai pemilu, ya selesai. Ada yang ketiga itu namanya continuous list. Nah, KPU ini, bukan KPU, Undang-Undang Pemilu kita, setidak-tidaknya mulai pemilu 2014 yang saya ikuti, itu sudah menganut continuous list. Jadi sumber datanya ada 2. Yang pertama adalah DPT, daftar pemilih tetap pemilu terakhir, yang itu disandingkan atau disinkronkan dengan data penduduk potensial pemilih pemilu DP4 dari pemerintah dari Kemendagri. Itu yang disinkronkan. Selama ini begini yang dalam praktek. Pada intinya KPU harus memastikan bahwa warga negara kita yang secara substantif memenuhi syarat sebagai pemilih harus masuk daftar pemilih. Karena kategori untuk bisa memilih itu salah satu syaratnya adalah terdaftar. Nah, persoalannya terdaftar di mana kan bisa kita maknai. Intinya harus terdaftar. Sebagaimana praktek di TPS itu ada DPT, DPPH, dan DPTB. Intinya harus terdaftar. Nah, oleh karena itu, dalam sinkronisasi itu misalkan, kemungkinan pertama kan sinkron. Ada di DPT, ada di DP4. Kemungkinan kedua hanya ada di DP4, nggak ada di DPT. DPT pemilu terakhir maksud saya. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan di DPT saja, tidak ada di DP4. Nah, oleh karena itu, kalau ada situasi seperti ini, dan sebenarnya sudah masuk syarat, memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi katakanlah aspek-aspek administrasi kependudukannya belum selesai, itu kami data dan kemudian kami sampaikan, koordinasikan dengan Kemendagri untuk memastikan apakah di dalam database Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, nama-nama yang kami daftar terpisah tadi itu, tapi sekali lagi tidak kami keluarkan di daftar pemilih, cuma kami klaster supaya dapat konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri, apakah sudah beres urusan administrasi kependudukannya. Kalau belum, kami mohon bantuan, apakah karena nomor NIK-nya belum standar kah, atau belum rekam EKTP kah, nanti sesuai dengan situasinya itu yang harus disiapkan. Nah, demikian juga di Undang-Undang Pemilu itu ada ketentuan bahwa salah satu tugas KPU itu adalah memelihara dan memutakhirkan daftar pemilih, yang kemudian dikenal dengan sistem pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, KPU
juga bekerja sama dengan Kemendagri karena sumber datanya tentu saja dari sekali lagi dari DPT pemilu terakhir. DPT pemilu terakhir itu bisa dari Pilkada kemarin 2020. Nah, pemutakhiran data kependudukan di pemerintah Kemendagri yang kami tahu setahun 2 kali atau per semester. Dari situlah kemudian data yang kita sinkronkan, ini tidak pakai pemutakhiran on field, Bu. Cukup di on desk ya, tidak sampai di lapangan. Dari situ kemudian di bagian akhir dalam setahun 2 kali, kalau nanti mau masuk electoral period, mau masuk tahapan pemilu, maka kami nanti ke depan akan memaknai bahwa yang namanya DPT pemilu terakhir itu bukan DPT pemilu 2019 dan juga bukan DPT Pilkada 2020, tapi adalah bukan DPT, tapi daftar pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan yang setahun 2 kali sudah disinkronisasi dengan DP4-nya Kemendagri. Dengan begitu kita memulai pemutakhiran pemilih tidak mulai dari nol lagi, tapi sudah mulai dari situasi yang mutakhir. Kira-kira demikian, Bu Betty. Baik, cukup. Mana Pak Ketua? Pak Chandra silakan. Ya. Ya, makasih. Mas Hasim Asari ya. Siap. Oke, saya mau ngambil dari makalah aja ya. Tentu saja makalah ini adalah bagian kecil ya dari tugas KPU keseluruhan ya. Betul. Ini cuman karena memang disuruh buat makalah aja ya. Jadi Anda ngambil fokus di sini nggak apa-apa juga gitu ya. Soalnya kalau membuat tugas KPU nanti bisa jadi skripsi sendiri. Oke, yang pertama ya. KPU menyediakan peraturan KPU dan SOP untuk semua kegiatan proses pemilu. Oke, dan selanjutnya menyediakan peraturan KPU dan SOP. Pertanyaannya adalah apakah di KPU sudah ada SOP bagaimana membuat peraturan dan SOP? Sudah ada, Pak Chandra. Sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada. Ada peraturan KPU tentang tata cara pembentukan peraturan KPU dan keputusan KPU. Oke, bagus begitu ya. Nah, kemudian apakah di KPU sudah ada bagian yang khusus yang kerjanya hanya membuat peraturan KPU dan SOP? Terima kasih Pak Chandra. Jadi untuk yang ini secara tugasnya itu kalau di Kesekjenan ada Biro Perundang-undangan ya. Tetapi inisiasi substansi itu tidak berasal dari Biro Perundang-undangan, dari biro-biro yang memang secara substantif punya tanggung jawab urusan ini. Sehingga dengan begitu di internal KPU sebelum nanti digulirkan ke publik ya, itu prosedurnya juga ada. Pihak yang berinisiasi, ya, kemudian itu menyampaikan, dan kemudian dibahas bersama-sama di internal Kesekjenan, kemudian dimatangkan di rapat pleno, dan nanti pada bagian akhir aspek legal draftingnya di Biro Perundang-undangan. Demikian. Jadi saya sendiri belum tahu atau belum tahu persisnya, karena nggak tahu, belum membaca mengenai peraturan KPU tentang pembuatan peraturan SOP dan peraturan KPU ya. Nah, tadi Anda sampaikan bahwa inisiasinya apakah ada di bagian yang membuat undang-undang atau inisiasinya ada dari bagian-bagian yang melakukan tugas pekerjaan kepemiluan. Iya. Di situ ya? Iya, betul. Ownership-nya di sana. Iya. Jadi ownership-nya bukan di bidang yang membuat peraturan itu ya? Betul. Oke. Nah, itulah yang, mohon maaf Pak Chandra, itulah yang saya katakan tadi, di dalam SOP ini harus menggambarkan 5 hal tadi. Siapa? Jadi siapa ini dalam SOP, siapa yang menginisiasi? Maka anggota KPU yang membidangi divisi itu, beserta dengan jajaran sekretariat di biro yang menangani secara teknis dan operasional, itu sebagai inisiator. siapa inisiatornya? Tergantung Pak. Kalau misalkan ini draft peraturan KPU, misalkan ya, logistik, maka anggota KPU membidangi bidang logistik beserta biro logistik. Itu yang menginisiasi. Kemudian dari situlah katakanlah draft awal berasal dan kemudian menjadi bahan untuk pembahasan. Demikian. Kalau yang membutuhkan peraturan katakanlah divisi yang lain yang di luar Kesekjenan atau yang lain. Jadi di dalam mohon maaf Pak, di peraturan KPU ada 2 ya, peraturan KPU tentang tata kerja KPU itu pembagian tugas antara anggota KPU disebut dengan divisi. Kalau di peraturan KPU tentang SOTK Kesekjenan itu kan ada biro-biro.
Nah, ruang lingkup kerja secara teknis antara anggota KPU sudah ada pembagian divisi dan kemudian siapa di kesekjenan yang melakukan tugas-tugas teknis itu. Makanya inisiasi dari situ. Inisiasi bukannya di divisi ya? Nah ya Pak, divisi kan anggota, Ya, nggak bisa kerja sendirian dong. betul. Pasti didukung oleh biro terkait yang menangani ini. Oke. Misalkan logistik ada biro logistik, gitu. Kira-kira Oke. begitu Pak. Yang penting adalah ownership dari peraturan. Betul. Jadi jangan sampai ada peraturan yang nggak ada ownership-nya, nggak ada kepemilikannya. Kalau nggak ada, maka peraturan itu akan gantung begitu aja. Betul. Oke. Jadi, mohon maaf Pak Chan. Jadi ini prinsip akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu kan sepahaman saya ada dua makna. Yang pertama bekerja dengan tanggung jawab. Yang kedua adalah kerja-kerjanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pembagian divisi ini kan jelas, oh draft ini siapa penanggung jawabnya, biro apa, demikian. Nah, kemudian apakah dalam pembuatan peraturan dan SOP sudah ada ketentuan mengenai evaluasi peraturan secara periodik? Iya Pak, termasuk ya. Siapa yang mengevaluasi? Secara bertingkat Pak, tetapi pada ujung akhirnya adalah KPU Pusat. Karena apa? Dalam konteks kelembagaan KPU ini bersifat nasional ya, dan kemudian penanggung jawab akhir pemilu pilkada itu KPU Pusat. Jadi dalam konteks yang namanya istilah umumnya saya sebut dengan SOP, kalau istilah teknisnya kan pedoman teknis begitu, ada juknis petunjuk teknis, itu ada levelnya, ada SOP yang disiapkan oleh KPU Pusat, ada SOP yang disiapkan oleh KPU Provinsi, ada SOP yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Sebagai contoh misalkan begini, dalam konteks pendaftaran pemilih, ini kalau dibuat matrik, maka di kolom paling kiri ini siapanya, lapis atas KPU Pusat, kemudian KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, sampai dengan panitia pemutakhiran daftar pemilih. Nah kemudian di KPU Provinsi, kita sudah menyiapin di pusat, KPU Pusat ngapain, KPU Provinsi ngapain, sampai di tingkat bawah. Tapi nanti KPU Provinsi, ketika KPU Provinsi ngapain, dia membuat SOP sendiri. Tetapi juga tidak sembarangan dengan panduan yang kita siapkan. Demikian. Dalam ketentuan tersebut, berapa lama rentang waktu untuk melakukan evaluasi? Sebulan sekalikah, 2 bulan sekalikah, setahun sekalikah, 2 tahun sekalikah, atau sesuai dengan kebutuhan? Sesuai dengan kebutuhan, Pak. Oke, tidak ada ketentuan mengenai periodik, berapa periodik? Tidak, Pak. Karena begini, prinsipnya saya kira kita paham semua, yang namanya aturan hukum itu selalu terlambat dibanding situasi yang dihadapi. Kadang-kadang kita ada sesuatu yang tidak pernah kita prediksi. Begitu peraturan sudah kita tetapkan, SOP sudah kita tetapkan, di lapangan ada situasi, loh yang ini kok lupa belum diatur. Dalam situasi itu mau tidak mau harus kita lakukan koreksi-koreksi dan perbaikan. Oke. Jadi tidak ada ketentuan dievaluasi secara periodik? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ada baiknya ada. Baik, terima kasih Pak Chandra. Karena jangan sampai nanti merubah peraturan untuk memuluskan niat jahat ya. Ya baik. Itu standar banget tuh. Ya. Oke. Mohon maaf Pak, kalau saya mau berargumentasi. Ada situasi begini misalkan, di antara beberapa peraturan KPU itu ada yang, ingat saya yang paling banyak sering diubah ini peraturan KPU tentang tata kerja KPU. Terutama bab tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Kami menemui itu situasi begini. Karena kewenangan membentuk KPU Provinsi Kabupaten Kota ada di KPU Pusat, maka dimulai dari membentuk tim seleksi yang membentuk KPU Pusat. Ada situasi, mohon maaf ya, kadang-kadang tim selnya itu pencak silat sendiri, Pak. Misalkan ya, untuk bisa lolos tahap berikutnya, itu passing grade untuk tes psikotes misalkan. Itu istilahnya kalau bahasa tim psikologinya itu disarankan misalkan. Itu kan seringkali tidak dipertimbangkan. Orang-orang yang nilai CAT-nya bagus, tapi tidak disarankan tetap lolos. Padahal SOP-nya tidak begitu. Nah, situasi begini kan, kalau tim selnya pencak silat sendiri, lalu diapakan ya? Kita cek di peraturan KPU, tetap belum ada. Nah, yang kayak gini harus kita evaluasi peraturan KPU-nya. Apa namanya perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan? Pelanggaran. Melawan hukum kan? Ya, betul. Ya sudah selesai. Gitu ya. Makanya kemudian mekanismenya kita koreksi, karena tidak sesuai prosedur, kita kembalikan, kita suruh kocok ulang lagi sesuai dengan aturan. Ya, kalau peraturannya dirubah untuk melegitimasi perbuatan, itu nanti bisa jadi masalah. Ya, betul. Oke. Terima kasih Pak Chandra. Dan kemudian
Yang perlu dilihat adalah dari historis secara periodik peraturan mana yang paling sering berubah atau dibutuhkan berubah. Mereview belum tentu merevise loh. Betul. Mereview, oh, oke, ini sekedar review masih jalan, masih oke gitu ya. Oke. Nah, Tapi yang mohon maaf Pak Chandra, yang ingin saya sampaikan begini, insya Allah kami pastikan ketika kami merevisi itu tidak ada niat jahat untuk katakanlah permufakatan jahat yang harus dilegitimasi dengan aturan. Insya Allah nggak ada. Ya. karena itu dalam peraturan itu mesti ditulis bahwa peraturan ini direview 3 bulan sekali. Baik. Bahwa dalam peraturan ditulis bahwa peraturan ini akan direview setahun sekali. Peraturan ini direview 2 tahun sekali. Dilihat dari historical pengalamannya. Oke, yang kedua, yang entah yang keberapa lah, pokoknya yang poin 2 yang Anda sebutkan. KPU melaksanakan segenap proses pemilu berdasarkan kerangka hukum sebagaimana yang diatur dalam PKPU dan SOP. Bagaimana memastikannya? Yang pertama tentu harus ada internalisasi Pak di jajaran kami melalui pelatihan, training, bintek yang Tingkat itu. kepatuhan hukum itu ada berapa tingkat? Yang pertama harus paham dulu Pak, karena sepengetahuan saya yang namanya internalisasi nilai itu harus aspek kognitifnya dulu, baru kemudian aspek afeksi untuk membentuk sikap. Nah yang di bagian akhir kan psikomotorik ya. Nah tentu saja tidak cukup hanya internalisasi, tentu harus ada yang namanya supervisi, monitoring dan pengendalian. Pertanyaannya adalah apakah setiap anggota atau komisioner KPU hafal persis peraturan SOP, seluruh peraturan SOP atau peraturan KPU? Kalau hafal persis pasal per pasal, saya yakin tidak, Pak. Oke. Tetapi kan prinsipnya tahu. Itu postulat dasarnya kan? Iya, betul. Karena masalahnya di detail. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah setiap divisi, setiap bagian ataupun departemen itu selalu memegang kitab sucinya, buku sakunya, bahwa kalau ada masalah dia harus, apakah mereka sudah di-equip dengan buku saku tentang peraturan KPU yang untuk bagian dia aja dan SOP yang untuk bagian dia aja. Iya, Pak. Jadi katakanlah misalkan dalam konteks pencalonan pilkada, durasi waktunya 3 hari, maka kemudian Persininces di sini divisi teknis kepemiluan, khusus untuk pencalonan ini. Dalam sehari ada peristiwa apa? Dan ini harus dilaporkan dengan tim, maksudnya tim yang dipimpin oleh anggota KPU yang divisi teknis, dengan biro teknis sebagai tim fasilitator atau pendukungnya kepada pleno. Hari ini ada apa? Nah, kemudian kalau boleh saya potong supaya lebih cepat. Baik. Pertanyaan saya bukan begitu. Ya. Apakah mereka dalam pendaftaran ya? Ya, misalkan. Pendaftaran. Apakah mereka bagian yang pendaftaran ini selalu membawa SOP dan peraturan KPU yang terkait dengan pendaftaran? Kalau memastikan satu persatu saya tidak bisa memastikan, Pak. Tapi yang ingin saya katakan bahwa yang namanya SOP yang kemudian sudah disiapkan bagan alur dengan checklist ya, itu disiapkan, Pak, sebagai kontrol. Betul. Ya. SOP-nya di bawah laci, disimpan di perpustakaan atau di komputernya, ya, dan dia tidak kembali merujuk ke kitab sucinya. Insya Allah tidak ada kalau yang itu. Karena kalau ada situasi itu pasti ketahuan kami di pusat, Pak. Enggak, artinya apakah mereka dalam menjalankan tugasnya selalu ada di mejanya yang accessible secara cepat bahwa mereka megang itu? Iya. Insya Allah kalau itu ada di handphone masing-masing juga ada, Pak. Saya tidak hafal, tapi di handphone saya situasi itu kalau ada situasi itu saya buka handphone saya. Apakah setiap pegawai KPU punya kebiasaan seperti Anda di handphonenya ada? Saya tidak bisa. Saya khawatir cuma Anda yang melakukan itu. Pak. Kalau saya ingin memastikan ya, more than 90% lah. Itu saya pastikan karena Pak, saya mengikuti proses-proses itu. Dan kemudian kalau ada sengketa, ada orang komplain, kan ketahuan daerah mana yang tidak disiplin. Oke. Ya, itu aja pertanyaan saya karena saya khawatir ya mereka bekerja membenarkan yang biasa, tapi tidak membiasakan yang benar. Karena peraturan itu berubah terus. Nah, saya khawatir biasanya juga dulu begini, tapi tidak kembali merujuk. Saya ambil contoh gini lah. Kalau lawyer, selalu di mejanya itu kalau dia pidana pasti ada KUHP dan KUHP. Walaupun kita sudah baca itu 20 tahun yang lalu, tapi di mejanya, nah apakah di KPU kebiasaan seperti itu dibudayakan apa enggak? Untuk kembali merujuk ke kitab. Iya Pak,
ini kita budayakan ya. Oleh karena itu yang namanya peningkatan kapasitas kelembagaan itu diantaranya juga membangun kultur kerja itu tadi. Kenapa? KPU ini nggak boleh bekerja berdasarkan pengalaman, tapi bekerja berdasarkan peraturan. Kadang-kadang kan, mohon maaf ya, kita sering menggampangkan. Kemarin kan peristiwanya seperti itu. Nanti kalau ketemu seperti itu, kita tangani dengan cara itu. Padahal caranya sudah berbeda. Dan yang harus kita pastikan bahwa yang namanya SOP atau buku saku atau how to do-nya itu harus dipegang. Demikian, terima kasih. Itu anggota KPPS yang pernah menyelenggarakan pemilu sejak Orde Baru. Disuruh BIMTEK nggak mau di pemilu sekarang. Aku udah ikut pemilu sejak tahun 55, ngapain dibentak BIMTEK katanya. Iya, sudah pinter. Saya mau sedikit memperdalam, bukan perdalam ya, sedikit menambahkan pertanyaan. Ada nggak di KPU kemarin itu mekanisme pada level yang lebih mikro saling evaluasi, saling kontrol antar sesama komisioner itu loh. Jadi kan nggak bisa kita melepaskan perilaku atau kinerja komisioner itu pada tugasnya masing-masing, kepada SOP-nya masing-masing, karena di dalam prakteknya perlu ada mekanisme kontrol atau kendali yang nggak bisa diserahkan kepada orang yang bersangkutan gitu. Jadi saya membandingkan aja dengan zaman saya dulu itu. Jadi masing-masing komisioner itu atau dalam periode tertentu itu ada evaluasi di mana masing-masing itu saling terbuka, saling mengkoreksi, saling menegur gitu, saling mengevaluasi, sehingga interaksinya tidak hanya soal teknis belaka, tetapi juga soal kinerja masing-masing komisioner, dan bahkan bisa dilembagakan dalam bentuk kontrak kerja masing-masing komisioner dan akan dievaluasi secara periodik. Saran saya sih ini akan baik kalau misalnya ke depan ini juga dilakukan. Gimana, Mas? Terima kasih Pak Ketua. Boleh nitip sekali ya, Silakan. sekalian Pak ya. Apakah di KPU itu ada bagian yang mengurusi compliance? Karena ini rentan banget nih, karena resiko gugatan tinggi banget. Jadi memastikan bahwa seluruh fungsi comply gitu loh. Oke, terima kasih. Saya jawab yang Pak Chandra dulu ya, Mas Jiri. Secara teknis memang ada yang namanya PPID gitu ya. Tetapi di sisi lain juga yang namanya komplain atau katakanlah keberatan dari segi penugasan. Oh, oke. Bagian kepatuhan, Oke. bagian yang memastikan, kan ya, yang Compliant, ya. pertama kan bahwa pelaksana ini mesti comply. Ya. Dengan dikasih bimbingan teknis, Ya. dikasih itu. Kemudian ada bagian yang memastikan bahwa mereka sudah menjalankan itu. Bagian kepatuhan, yang memastikan kepatuhan. Terima kasih. Kalau dari segi pembagian divisi itu menjadi tanggung jawab divisi hukum, karena divisi hukum itu divisi hukum dan pengawasan internal. Nah, itulah yang kemudian kita ini di antara tugasnya tentu saja bukan hanya saya atau divisi hukum, tetapi juga ada perangkat di kesekjenan yang membantu itu, karena ada juga inspektorat yang menangani itu. Selain itu juga biro-biro yang secara teknis menangani itu. Maksud saya menangani itu begini, katakanlah konteksnya ini pendaftaran pemilih, maka anggota KPU yang membidangi divisi daftar pemilih dan juga biro atau pusat data yang menangani daftar pemilih itu juga disiapkan mekanisme untuk mengontrol apakah kegiatan pemutahiran daftar pemilih, penuncuran daftar pemilih, pendaftaran daftar pemilih itu sesuai dengan SOP atau tidak. Itu yang namanya kami sebut istilahnya itu pengendalian tadi itu, Pak. Kita siapkan. Soalnya kalau tidak, mohon maaf, istilah bahasa yang sering saya gunakan bisa pencak silat sendiri-sendiri, padahal jurusnya sudah ditentukan. Kalau ketemu ini pakai jurus ini, nggak boleh ngarang-ngarang jurus sendiri. Itu sudah kita siapkan termasuk mekanisme untuk katakanlah mengembalikan kepada real aturan yang disediakan. Yang berikutnya, Pak Juri, soal kontrak kerja atau katakanlah kesepahaman ya di antara anggota KPU itu sesungguhnya juga ada. Tetapi kemudian, mohon maaf, kalau situasinya
seseorang anggota berrelasi dengan siapa di luar urusan pekerjaan kan kita nggak bisa ngontrol. Tetapi dalam konteks pekerjaan tentu kita saling ngontrol, saling mengingatkan. Sebagai contoh begini, salah satu pengalaman yang saya secara pribadi merasakan berat itu ketika menghadapi peristiwa ada pengurus partai politik yang nyalon DPD. Nah, situasinya kan waktu itu yang bersangkutan itu sudah ditetapkan dalam DCS, daftar calon sementara. Tapi lalu muncul putusan MK Judicial Review yang kategori ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, pada situasi itu gugatan bertubi-tubi, digugat di PT UN kita kalah, peraturannya digugat di Mahkamah Agung juga dikalahkan, di Bawaslu juga kita kalah. Tapi pertanyaannya ini mandat dari konstitusi, kita mau ambil sikap apa? Ada pandangan misalnya begini, udahlah sudah jadi DCS, kita tetapkan aja di DJT. Cuman nanti setelah punya suara, tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. Pertanyaannya, ada dasar hukumnya nggak? Nggak ada. Dan MK pada waktu itu, dalam siaran persnya itu, di paragraf terakhir mengatakan bahwa ujung dari hasil pemilu ada di MK. Kami sudah membayangkan begini, ini warning keras dari MK. Kemungkinannya dua, kalau jadi calon dan kemudian ikut pemilu, hasilnya potensial dibatalkan. Dan yang paling ringan itu kira-kira opsi putusan MK begini, membatalkan hasil pemilu DPD di dapil provinsi itu, khususnya suara si calon yang ini, itu paling soft. Nah, yang hard atau yang paling berat itu begini, membatalkan hasil pemilu DPD, semua suara di dapil itu, dan kemudian harus diulang lagi, semuanya ikut pemilu lagi, tanpa si calon yang tidak memenuhi syarat. Nah, situasi ini kan tentu saja agak problematik atau dilematis. Maka mau tidak mau dalam situasi ini kita bicarakan untuk supaya kita katakanlah tidak terjerumus kepada pilihan-pilihan yang tidak tepat. Nah, alhamdulillah kita bersepakat bahwa ini mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian walaupun ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU, ada putusan Bawaslu, KPU dalam kepungan berbagai macam lembaga peradilan yang kita ikuti adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kira-kira di antara gambarannya begitu, Pak Juri. Terima kasih. Ya, apakah Anda sudah mencatat data dari tahun ke tahun, apakah gugatan melalui lembaga peradilan terhadap KPU menaik atau menurun? Datanya ada, Pak, tapi saya lupa. Menaik atau menurun? Nah, kalau saya gunakan perbandingan misalkan dari pemilu katakanlah yang di MK ya, sengketa di Mahkamah Konstitusi. Di MK, di TUN, di seluruh pengadilan. Seingat saya menurun ya, Pak. Menurun? Seingat saya menurun. Oke, artinya kalau menurun berarti lebih bagus gitu ya? Tidak selalu, Pak. Gugatannya kan menurun. Bagi KPU kalau digugat tidak selalu kemudian KPU lemah. Bisa jadi bisa memperkuat KPU kalau KPU begitu ya. menang. Iya. Oke, silakan dianalisis ya. Ya, makasih. Oke, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, selanjutnya mungkin sekedar saran. Ada baiknya karena gugatan adalah hal yang paling rentan di KPU, begitu kan ya. Nah, KPU kan bukan disuruh untuk bayar ganti rugi 10 juta atau 20 juta gitu ya, lebih kepada gugatan ya. Ada baiknya kalau Anda terpilih lagi ya, itu mengadopsi kalau di perbankan yang namanya three lines model atau three lines of defense. Compliance dengan internal auditor itu dua pekerjaan yang berbeda tuh. Gitu ya. Ya. Satu si pelaksana, kemudian bagian compliance, dan kemudian baru internal auditor, gitu ya. Nah, karena supaya memastikan gugatan ini menurun atau kalaupun digugat malah memperkuat KPU. Itu aja. Terima kasih. Boleh menanggapi yang ini, Pak? Silakan. Jadi begini, sebagai sebuah pengalaman ya, makanya di dalam makalah saya itu di beberapa bagian saya sebutkan salah satu cara atau strategi menghindari atau mencegah atau meminimalisir sengketa atau gugatan, ya kita harus kerja dengan baik. Intinya itu yang pada poinnya itu. Kemudian yang kedua,
kami menyadari betul Pak Chandra bahwa di Undang-Undang Pemilu hubungan KPU dengan lembaga-lembaga lain terutama yang menangani sengketa itu KPU posisinya semuanya Pak. Kalau dilaporkan ke Bawaslu jadi terlapor atau termohon, kalau diadukan ke DKPP teradu, digugat jadi tergugat, ke Mahkamah Konstitusi jadi termohon. Jadi nggak ada KPU jadi pengadu, penggugat, nggak ada Pak, semuanya Kami menyadari ini dan kami selalu sampaikan kepada teman-teman di KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota, posisi KPU sebagai tergugat, termohon, teradu, nggak perlu kemudian kita berkecil hati, karena apa? Kewenangan KPU itu begitu besar. Semua proses tahapan pemilu itu wewenangnya di KPU, mulai menetapkan pemilih, peserta pemilu, dapil, kampanye, pemungutan penghitungan suara, voting operation di TPS, rekapitulasi, penetapan hasil suara, kursi calon terpilih, semua wewenang KPU. Betapa besarnya. Kalau tidak kemudian dikerangkai bahwa kewenangan yang besar itu supaya tidak disalahgunakan, itu ya memang posisinya tadi itu, Pak. Demikian. Ketua, baik Pak, terima kasih catatannya. saya mungkin angkat waktunya Ketua. Ya, Mas Hasim. Hasim itu luar biasa sudah kinerjanya dalam memimpin KPU RI, apalagi yang buat hal tadi dilakukan semua pertama kalinya. Kita tahu perjuangannya teman-teman KPU dan tentu beserta perangkat pendukungnya, sekretariat maupun di daerah. Pemilu 2019 pro kontranya luar biasa, tapi alhamdulillah bisa luar biasa. Begitu pula 2020, lebih tidak yakin lagi publik, tapi bisa diyakinkan dan teman-teman KPU tentu didukung oleh juga parlemen dan pemerintah daerah juga bisa terselenggara dengan baik 2020. Nah, di tengah segenap keberhasilan itu Mas Hasim Ansari, ini demi akuntabilitas publik saja ini. Karena ini juga sama juga kami tanya juga kepada anggota dan calon peserta yang lain. Dalam catatan DKPP, Mas Hasim itu mendapat peringatan 12 kali, teguran 12 kali, keras sebanyak 2 kali, peringatan terakhir sebanyak 1 kali bersama anggota KPU lainnya, rehabilitasi 18 kali, dan ketetapan sebanyak 3 kali. Silakan Mas Hasim. Terima kasih Pak Bahtiar. Dalam pandangan kami, yang pertama ya, ini sudah jadi resiko lah penyelenggara pemilu. Karena yang namanya penyelenggara pemilu itu bisa persepsinya sama, bisa persepsinya beda. Kami menyadari KPU ini lembaga layanan, target grup yang dilayani oleh peserta pemilu dan pemilih. Sehingga kalau layanannya dianggap tidak memuaskan, di antara pintu untuk komplainnya lewat DKPP. Kalau saya pribadi, mohon maaf ya, pandangan saya kalau aduan ke DKPP dan putusannya itu menyangkut pribadi ya, bukan kelembagaan. Beda dengan PT-UN, dalam pandangan saya ketika saya diadukan ke DKPP, ya saya harus mempertahankan argumentasi-argumentasi itu. Bahwa kemudian dalam pandangan DKPP dianggap melanggar kode etik, dan kalau saya periksa itu memang paling banyak dianggap tidak profesional, ya bagi saya pribadi ini menjadi catatan untuk perbaikan ke depan. Mana-mana yang dianggap tidak pas, tidak tepat, karena bisa jadi saya tidak selalu kemudian setuju atau sepakat atau dengan substansi putusan tersebut. Tapi sekali lagi komitmen saya kan kalau sudah putusan ya sudah kita laksanakan, kita terima menjadi bahan untuk evaluasi ke depan. Tidak usah panjang-panjang Mas Hasim. Cukup. Tapi itu sudah dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua Mas Hasim. Ini pertanyaan juga, saya tanya yang lain. Pertanyaannya 1, tapi cabangnya 2. 1, andai Anda tidak terpilih, apa yang Anda lakukan? Yang kedua, andai Mas Hasim dipercaya lagi terpilih, apa yang Anda segera lakukan? Terima kasih. Terima kasih Pak Bahtiar. Yang namanya seleksi itu kemungkinannya cuma 2. Lulus atau tidak lulus. Maka saya sejak awal ikut seleksi ya menyiapkan mental untuk 2 itu. Lulus atau tidak lulus. Berdasarkan pengalaman saya sudah pernah ikut seleksi nggak lulus Pak.
Saya ikut seleksi KPU 2012 bareng dengan Mas Juri lulus, saya enggak. Selisih suaranya di DPR cuma 2. Saya ingat betul. Nah, apa namanya? Kemungkinannya itu bukan rival, sohib, Mas. Nah, kalau terpilih, maka setidak-tidaknya kompetensi pribadi yang saya miliki dan juga pengalaman yang saya miliki menjadi anggota KPU dalam menjalankan pemilu dan pilkada selama ini menjadi satu modal awal. Katakanlah misalkan begini, sekarang ini sudah mau masuk 2022. Kalau katakanlah pemungutan suara untuk pemilu itu bulan Februari 2024 dan undang-undang menentukan paling lambat pemilu dimulai, tahapannya dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara, maka kira-kira kan bulan Agustus 2022 sudah dimulai. Yang harus segera, bukan hanya saya, tapi kami kerjakan di antaranya segera mempersiapkan, mematangkan peraturan KPU yang akan dijadikan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan, supaya tuduhan atau pandangan dari berbagai macam pihak peraturan KPU-nya selalu terbit mepet-mepet, ya harus kita tangani dulu yang pertama. Yang kedua, yang namanya pemilu harus ada anggarannya, Pak Bahtiar. Nah, ini kami juga harus memastikan karena anggaran yang sekarang ini masih baseline atau untuk kegiatan rutin. Kegiatan yang anggaran untuk kegiatan itu belum ada. Nah, ini kan harus kita pastikan 2022 ini kegiatannya apa saja. Volumenya seberapa besar, durasinya berapa. Ini kalau enggak, walaupun sudah ditetapkan tanggalnya, Pak, pemilu enggak jalan, Pak. Enggak ada. Karena di mana-mana yang namanya manajemen itu ada man, ada mesin, dan ada money. Kalau nggak ada itu nggak lancar, Pak. Iya. Pak Bahtiar, terima kasih. Terima kasih, Pak Hasim. Satu terakhir nih, mudah-mudahan terakhir sekali. Ini Mas Hasim ini jawabnya itu bagus, taktis, gitu. Percaya diri, bagus. Kita respect hal seperti itu. Terakhir, Mas Hasim, tentu pimpinan KPU ini adalah memimpin lembaga negara. Lembaga negara ini adalah subsistem dari lembaga negara secara keseluruhan. Dia tidaklah berdiri sendiri. Dan tugas-tugas kita penyelenggara negara ini tidak ada otoritas tunggal di kita. Tidak ada kekuasaan mutlak di kita. Kita pasti beririsan dan juga ada prestasi-prestasi kita digantungkan oleh kewenangan lembaga-lembaga lain. Nah, dalam hal ini pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan lain-lainnya. Dan itulah yang melingkupi kepemiluan kita. Nah, Mas Hasim, saya mengkonfirmasi kembali, walaupun saya tahu jenengan selama ini sangat baik, bagaimana komitmennya Mas Hasim untuk menjaga etika hubungan antar lembaga negara. Untuk pertanyaan religius, nanti gilirannya Prof. Hamdi. Terima kasih, Mas Bahtiar. Saya ingin kembali kepada karakter kelembagaan KPU sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. Di konstitusi disebutkan bahwa karakter kelembagaan KPU adalah bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Yang pertama, yang namanya nasional kan KPU beroperasi menyelenggarakan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Dan di seluruh wilayah itu ada ibaratnya pemangkunya, ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ada DPRD-nya. Ini nggak mungkin kalau kita nggak berkolaborasi, berkoordinasi, dan katakanlah membangun kesepahaman tentang itu, termasuk aparat keamanan, kemudian aparat penegak hukum. Nah, yang kedua, karakter lembaga KPU itu tetap itu artinya berkesinambungan, tidak hanya setelah pemilu selesai. Maka kemudian dalam menjaga kesinambungan ini kan mau tidak mau juga KPU harus bisa menunjukkan bahwa nggak ada istilah KPU idle, bukan KPU idle, tapi KPU nganggur itu nggak ada. Maka kegiatan seperti pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini nggak bisa dilakukan KPU sendiri, harus berkolaborasi dengan pemerintah misalkan. Pendidikan pemilih dan seterusnya itu juga dalam rangka itu. Termasuk penyediaan sarana prasarana. Sebagaimana kita ketahui model yang dianut KPU selama ini adalah hibah tanah itu statusnya hibah dari Pemda. Kemudian bangunannya ada yang dihibahkan dari Pemda, ada juga yang dianggarkan dari APBN. Nah, situasi ini kan nggak mungkin tanpa kerjasama, tanpa komunikasi, dan tanpa kesepahaman. Oleh karena itu, komitmen untuk
silaturahim dengan baik, berkomunikasi, berkonsultasi, dan kemudian berkoordinasi, itu menjadi komitmen saya kalau kemudian nanti dipercaya untuk menjadi anggota KPU periode 2022-2027. Salah satu karakter yang lain adalah mandiri. Saya memaknai mandiri lembaga KPU itu begini, kalau kamarnya negara itu ada 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kamar KPU itu sesungguhnya di eksekutif, karena sebagai pelaksana undang-undang. Tapi KPU ini bukan katakanlah eksekutif yang anak buahnya presiden, karena bukan menteri, bukan kabinet ya. Nah, dalam konteks ini ketundukan KPU itu kepada peraturan perundang-undangan, prinsipnya itu. Nah, yang kedua, kemandirian atau imparsialitas atau independensi anggota KPU itu adalah ini kadang-kadang banyak yang salah memahami, Mas Bahtiar. Ada ahli pemilu namanya Profesor Pipanoris ya dari Cambridge University, lalu belakangan sudah lama berkarya di Harvard University, punya proyek namanya Election Integrity Project. Nah, tentang imparsialitas itu banyak yang salah memahami. Seringkali imparsialitas itu dimaknai bahwa menjaga jarak yang sama dengan semua penyelenggara pemilu. Padahal Pipanoris tidak mengatakan itu. Yang namanya imparsialitas apa? Menjaga kedekatan yang sama dengan semua peserta pemilu. Kalau kita berjarak, bagaimana kita bisa berkomunikasi? Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan kepemiluan? Bagaimana kita bisa meyakinkan partai politik atau peserta pemilu terhadap proses pemilu? Nah, oleh karena itu kalau saya lebih setuju dengan pemaknaan menjaga imparsialitas dengan peserta pemilu itu adalah menjaga kedekatan yang sama dengan semua peserta pemilu, bukan menjaga jarak yang sama dengan Pak Bahtiar udah terakhir kan? Terima kasih. Ada lagi kan? Udah habis waktunya. Terima kasih Pak Bahtiar. Prof Edi ada? Oh iya, silakan. Mati nih mic kayaknya. Makasih Pak Ketua. Saya kurang dari 1 menit sebetulnya. Ini saya kira tadi yang dikatakan oleh Pak Chandra Hamzah itu benar ya Pak Hasim. Sering sekali KPU itu merubah-rubah aturan sehingga di bawah itu lalu kebingungan, bahkan semacam tidak ada ketidakpastian. Saya paham Pak Hasim bahwa memang terkadang apa yang terjadi di lapangan itu belum diatur. Tetapi begini, kalau kita belajar betul mengenai filsafat dan asas hukum, hukum itu alogik, tapi penerapan hukum itu logik. Oleh karena itu, kita pelajari bersama bahwa yang namanya rescinding atau penemuan hukum itu bisa dilakukan dalam 3 hal. 1, jika tidak diatur sama sekali. Yang kedua, aturan tidak jelas. Atau yang ketiga yang tadi seringkali dikatakan oleh Pak Hasim, bahwa pembentuk aturan sama sekali tidak pernah membayangkan peristiwa konkret yang terjadi. Jadi kalau toh memang melihat dinamika yang begitu besar di dalam pelaksanaan pemilu, saya kira catatan dari Pak Chandra itu menjadi suatu Minderheit nota ya. Paling tidak 6 bulan lah itu di review. Jadi ada kepastian. Jangan tiap ada peristiwa dirubah, itu kasihan sekali nanti. Itu saya titipan saya kalau nanti Pak Hasim terpilih sebagai komisioner lagi. Makasih Pak Ketua. Ini, sekali kan juga tuh Pak yang surat edaran yang sering, mohon maaf nih ya, yang sering muncul, ini juga menjadi catatan ya, gimana surat edaran itu muncul itu. Ya, nggak perlu tapi memang betul itu. Ya, saya itu mengajarkan kepada mahasiswa yang namanya surat edaran itu dibuang di tong sampah. Karena di dalam tata urutan perundang-undangan kita tidak ada satupun bentuk yang namanya surat edaran. Namanya surat edaran itu himbauan, mau diikuti boleh, tidak diikuti boleh. Sifatnya fakultatif, jadi hentikanlah dengan surat-surat edaran itu. Saya setuju itu. Pasti diedarkan, tapi dia tidak punya kekuatan mengikat. Pak Ketua, izinkan saya mengklarifikasi ini singkat saja. Jadi setengah menit. Untuk periode KPU yang 2017-2022 punya komitmen ketika merevisi peraturan KPU itu, diantaranya mereview SE itu. Kalau ada SE yang substansinya itu mengandung norma hukum, kita jadikan norma di peraturan KPU.
Dan kemudian yang namanya SE setelah itu sifatnya penegasan saja dari aturan yang sudah ada. Tidak membuat norma. Demikian. Iya, namanya juga surat edaran. Setelah diadopsi di peraturan, dibuang ke tong sampah. Oh enggak, kalau itu. Enggak, surat edarannya. Nah yang kedua, sedikit lagi Pak Juri. Problemnya begini Pak Prof. Edi ya. Misalkan dibuat 6 bulanan review misalkan, pemilu itu dibatasi waktu. Kalau kita review 6 bulan, ngapain kita revisi, peristiwanya sudah selesai. Ada situasi itu juga Pak. Tapi terima kasih atas catatan Pak Prof. Edi, Pak Chandra. Ya, pemilu itu ya, pemilu ya begitu itu. Prof. Hamdi jangan tenang-tenang saja, ada tugas, silakan. Kalau ini kan tadi sudah sempat dimandatkan ke Pak Ketua juga sebenarnya tugasnya tadi. Saya mau bertanya tapi ini saya khawatir nanti akan mengundang diskusi lebih lanjut. Tapi bolehlah nanti saya udah mau bertanya tapi singkat-singkat saja. Ini enggak singkat saja. Mungkin jawaban Pak Hasim saya kira 1 menit aja. Ini kan datanya ya bahwa suara tidak sah itu naik. Ya Pak Hasim pasti tahu itu datanya. Tahun yang paling kecil itu 1999, waktu itu kita belum proporsional terbuka. Tapi setelah proporsional terbuka itu suara tidak sah itu naik terus. Jadi 8,8, 14,4, 10, terakhir itu 12,12 gitu. Dan kalau kita pelajari itu tampaknya memang persoalannya semakin itu desainnya terbuka itu makin banyak suara tidak sah. Sebab juga kalau yang bentuk itu di pileg ya. Kalau di pilpres sama pilkada di mana pilihannya simple itu kan suara tidak sahnya kecil. Jadi, pertanyaan saya aja, saya orang statistik gitu. Dalam statistik itu probability itu ada 2 kemungkinan. Kita nggak mungkin 100% dalam seluruh hal. Jadi kalau pakai bahasa varian itu ada yang namanya systematic varian, ada yang error varian. Error varian ya 10%, 20%, itu selalu ada. Saya nanya Mas Hasim aja, selama ini KPU melihat suara tidak sah itu persoalan serius apa hanya semacam error varian aja ya? Kan selalu ada itu error itu. Kalau serius kita diskusikan gimana menghilangkannya, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Persoalan serius, Prof. Oh, tapi diskusinya panjang gitu nanti ya. Ya sedikit saja enggak apa-apa. Oke ya, oke. Begini. Berdasarkan data yang saya ingat ya dalam catatan saya, untuk pemilu 2019 kemarin itu, untuk pemilu presiden ini kan paling rendah suara tidak sahnya. Pileg yang gede itu. Ya. Tapi yang paling besar adalah DPD, bukan pemilu DPR yang ada varian calon. Nah kalau ini aspek teknis katakanlah kerumitan jadi tanda tanya bagi saya. Lebih simpel sebenarnya surat suara DPD dibanding DPR. Tapi kenapa suara sahnya tidak paling tinggi di antara varian itu? Ini sementara ini temuannya adalah bukan karena aspek itunya, aspek teknis milihnya atau desain surat suara, tapi karena merasa milih nggak ada efeknya. Ini temuan kami ya. Yang kedua, pengalaman Pilkada Kota Yogyakarta 2017, calonnya cuma 2. Nah, selisih suara antar calon itu lebih sedikit dibanding suara tidak sah. Artinya apa? Ini begitu bisa dibongkar, bisa dibuka varian-varian surat suara tidak sahnya, konsisten nggak menentukan sah dan tidak sah suara, itu bisa berbalik Pak pemenangnya. Oleh karena itu begitu saya dapat kabar itu hari H coblosan sekitar jam 4 sore bahwa walaupun masih hari H ya, tapi kemudian suara sudah bisa diketahui. Suara tidak sah itu lebih tinggi dibanding dengan selisih antar calon. Maka saya tugaskan pada KPU Provinsi DIY waktu itu, cek satu, bandingkan dengan Pilpres terakhir, karena model surat suara dan penentuan sah di Indonesia mirip. Yang kedua, bandingkan dengan Pilkada 5 tahun sebelumnya. Kira-kira itu polanya ajek atau tidak? Kalau itu kira-kira apa istilahnya Pak? Kalau di psikologi kalau tidak. Ya, ini ada 2, systematic varian atau error varian. Bukan itu. Maksud saya kalau nganeh-nganei
polanya beda dengan 5 tahun pilkada 5 tahun sebelumnya, yang aneh-aneh, perlu ditelusuri. Oh, oke. Maka kemudian saya minta ditelusuri. Dan faktanya yang paling penting untuk memastikan standar penentuan sah dan tidak sahnya teman-teman di KPPS itu clear atau tidak. Alhamdulillah clear, Pak. Nah, oleh karena itu, berdasarkan itu, cara kerja kami untuk memang yang jadi tanggung jawab utama KPU itu suara sah dan tidak sah, bukan partisipasi. Karena partisipasi kan bisa karena calon, bisa karena kampanye, tapi kalau sah dan tidak sah urusannya KPU. Maka cara kami adalah memetakan, membreakdown ya, suara tidak sah itu petanya di kabupaten mana, jenis pemilu apa. Kalau di breakdown lagi di desa kelurahan kan ketahuan berapa jumlahnya. Itu nanti jadi bagian strategi kami untuk pendidikan pemilih, sosialisasi, dan bintek untuk KPPS. Sudah 1 menit ya. Iya. Tapi jadi artinya masih ada improvement yang akan bisa kita Iya. lakukan. Oke, Based terima on kasih. data, Pak. Jadi KPU bekerja berdasarkan data-data tadi. Oke. Terima kasih. Sekarang pertanyaan pamungkas sudah. Ini dia di pertanyaan religius. Pertanyaan religius, Mas Hasib. Iya. Oke, jadi ini pertanyaan standar, saya kira Mas Hasib sudah tahu. 2017 juga kita tanyakan. Jadi kalau kita andaikan Pak Hasim ini terpilih salah satu, itu masih ada 6 orang lagi yang layak untuk terpilih. Nah, menurut penilaian Mas Hasim, siapa itu kira-kira 6 lagi? Di luar, jadi 6 dari 27. Baik. Pelamar. Terima kasih Prof. Hamdi. Karena tadi Prof. Hamdi menyebut-nyebut seleksi 2017 juga pertanyaan diajukan. Yang pertama begini, sekali lagi mohon maaf karena ini cara pandang saya berdasarkan keilmuan saya. Ada yang namanya hak dan ada yang namanya wewenang. Prof. Handi memberikan hak kepada saya untuk memilih, tapi saya tidak berwenang menentukan itu. Yang punya wewenang adalah tim seleksi. Ya. Ya. Saya nggak berani juga kewajiban. Nanti kita digugat juga. Dia Soalnya nggak ada ahli hukum, Pak. Soalnya nggak ada pasalnya. Kalau Nggak ada mau wajib- pasalnya harus wajib, Pak. Saya mengatakan kami memberikan hak bagi Bapak untuk Nah, oleh karena itu, berdasarkan pandang itu, saya tidak berwenang untuk menentukan siapa 7 di antaranya. Dan hak yang diberikan kepada saya, yang namanya hak yang bisa digunakan, bisa tidak. Sebagaimana pengalaman saya di pemilu 2017, pada prinsipnya, pada waktu seleksi 2017, pada prinsip begini Pak Hamdi. Saya mudah bergaul, dan saya mudah melakukan apa istilahnya penyesuaian-penyesuaian, dan saya siap ditugaskan dengan siapa saja. Yang kedua, saya berpandangan teman-teman saya yang lolos di tahap ini semuanya berkualitas. Jadi saya nanti dipasangkan dengan siapa saja siap. Bahwa kemudian ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian, pasti ada formula-formula untuk cari titik temu, Pak. Kebiasaan saya cari titik temu, tidak cari titik pisah. Terima kasih. sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Itu situasi bencana, Pak. Karena nggak bisa nyala. Baik, makasih Bapak Ibu, teman-teman tim sel, kita sudah cukup ya malam ini supaya agak istirahat lebih cepat. Jadi kita cukupkan, makasih Mas Hasim, sudah pas 1 jam 15 menit waktu kita lebih sedikit. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.